Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi toko kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotik K24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan mereview ponsel terbaru dari Vivo yang akan meluncurkan smartphone terbarunya dari jajaran Y series mereka yang telah resmi rilis pada Selasa 7 November 2023 pada pasar Indonesia. Lalu apa saja spesifikasi yang ditawarkan ponsel satu ini? Ikutin terus videonya sampai habis. So, langsung aja, ini dia Vivo Y27s. Dari segi desain kotaknya masih sama seperti seri Y yang lainnya. Warna putih masih mendominasi kotaknya. Tampak depannya terdapat tampilan dari Vivo Y27s dengan tulisan Vivo Y27s dan branding Vivo di atasnya. Untuk sisi sebelah kanan kotaknya terdapat branding Vivo, juga ada 4 selling point. Dengan isi selling pointnya, yang pertama extended RAM and large storage, 44 watt flash charging, plus 5000 mAh baterai. Lalu Full HD Plus Sunlight Display dan 50 megapiksel portrait kamera. Kemudian untuk sisi sebelah kirinya ada branding Vivo, juga logo soy oil. Lalu sisi atas kotaknya ada informasi warna dan RAM. Di sini kita dapat di warna Garden Green dengan RAM berukuran 8128 GB. Kemudian untuk sisi bawah kotaknya polosan aja, sedangkan untuk bagian belakang kotaknya terdapat informasi email, barcode, warna, ukuran RAM, dan alamat produksi. Langsung aja kita buka kotaknya. Begitu dibuka, kita mendapatkan satu unit ponsel yang terbungkus plastik, stiker email, softcase bening, panduan, kartu garansi, adaptor charger, USB Type-C, serta SIM injektor. Ini dia tampilan dari Vivo Y27s. Kalau kita perhatikan desain bodi ponselnya ini, bisa kita bilang seperti Vivo Y27 atau Y27 5G yang telah duluan sukses keluar. Namun ponsel ini membawa spesifikasi unggul dari keduanya. Untuk bodi belakangnya sendiri memiliki warna yang kelihatannya tuh cerah, fresh, dan trendy banget di sini. Dengan nuansa warna hijau yang ceria disertai efek berkilau ketika terkena cahaya pada sudut pandang tertentu. Feel body belakangnya terasa halus dan enggak meninggalkan sidik jari karena dengan finishing crystalline matte sehingga menjadikannya mewah dan berkelas ala Sultan yang dipadukan dengan desain ramping dan slim 2,5D flat frame design berukuran 8,17 mm. Cukup tipis di kelasnya sehingga ketika digenggam menciptakan kesan elegan dan pas di tangan. Bodi belakangnya juga di sini mendukung IPX54, yaitu tahan terhadap cipratan air, debu, serta tahan goresan sehingga terlindungi. Di bagian punggung ponselnya terdapat branding Vivo yang samar-samar dan ada bumper kamera yang lumayan cukup gede di sini. Yang di dalamnya ada dual setup kamera, flash LED, serta tulisan aspherical line high resolution. Dari sisi kanan ponselnya terdapat tombol volume up and down serta tombol power yang merangkap dengan sensor keamanan sidik jari. Lalu untuk sisi kirinya polosan aja. Kemudian untuk sisi atasnya ada mikrofon, juga SIM tray triple slot dengan konektivitas jaringan 2G, 3G, dan 4G. Lalu ponselnya ini udah mendukung NFC multifunction. Sedangkan untuk bagian sisi bawahnya terdapat port USB Type-C, mikrofon, juga speaker audio mono. Namun dengan fitur yang inovatif di sini, audionya dapat kita up hingga 200%, sehingga bisa lebih kencang dari speaker mono pada umumnya. Lalu ditambah fitur efek suara audio super yang akan secara otomatis mengoptimalkan kualitas suara dari pengeras suara telepon dengan 4 efek opsi. Ada mode pintar, film,
game, dan musik. Yang ngebuat kualitas speakernya oke banget, ngebuat kita makin pede buat putar musik pakai speaker bawaannya. Selain itu, fitur keamanannya pun lengkap. Ada face unlock, pin, vola, password, serta side fingerprint. Beralih kita ke bagian depannya, dan ini dia tampilan awal dari Vivo Y27s. Vivo hadir tampil menawan dengan mengusung layar flat yang dihiasi poni kamera jenis tetesan air atau water drop sebagai rumah bagi kamera depannya. Layarnya membawa panel jenis IPS LCD berdiagonal 6,64 inch dengan penyegaran layar maksimal hingga 90 Hz beresolusi 2388 x 1080 Full HD+. Sunlight Display dengan tingkat kecerahan layar maksimal hingga 650 nits. Cukup terang sehingga bisa menampilkan konten dengan jelas di bawah sinar matahari. Buat dipakai nonton film di dalam ruangan pun oke banget layarnya. Kita juga dapat men-setting layarnya sesuai yang kita inginkan dengan 3 opsi mode. Ada mode standar, pro, dan cerah. Dari sisi fotografinya sendiri, kamera dari Vivo Y27s ini sangat bisa diandalkan banget buat menangkap berbagai momen seru dengan jernih dan detail. Kameranya mengusung dual setup kamera dengan kamera utama berukuran 50 megapiksel dan disandingkan kamera bokeh berukuran 2 megapiksel sehingga dapat menghasilkan efek bokeh pada objek yang dibidik. Sedangkan untuk bagian kamera depannya cukup besar dan masih dapat kita andalkan juga dengan kamera berukuran 8 megapiksel. Buat fiturnya sendiri terbilang cukup melimpah di sini. Ada kamera resolusi tinggi 50 megapiksel, panorama, dokumen, slow-mo, short video, dan lain-lain. Lalu untuk perekaman video dari kamera belakangnya mampu merekam di resolusi 720 piksel sampai 1080 piksel di 60 fps, sedangkan untuk kamera depannya mampu merekam di resolusi 720 piksel sampai 1080 piksel di 30 fps aja. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 720p di 30 fps. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 720 pixel di 60 fps tanpa menggunakan stabilizer. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 1080 pixel di 30 fps tanpa menggunakan fitur stabilizer.
adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 1080 di 30 fps menggunakan fitur stabilizer. Sayangnya handphone ini untuk 1080-nya tidak bisa di 60 fps. Cuman bisa di 720 di 60 fps. Ini dia dari kualitas perekaman video dari Vivo Y27s menggunakan fitur stabilizer di resolusi 720 di 60 fps. Ya, perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 720 pixel di 30 fps dengan fitur stabilizer. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 720 pixel di 30 fps. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y27s di resolusi 1080 pixel di 30 fps. Lanjut dari sisi performa, Vivo Y27s ini memakai SoC yang mumpuni sehingga mampu dan tangguh menangani berbagai aktivitas harian, seperti pemakaian klasik hingga bermain games. Ponsel ini memakai chipset besutan dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 680 dengan pabrikasi 6 nanometer, serta GPU Adreno 610 dengan menjalankan sistem operasi antarmuka Phantos OS 13 berbasis Android 13. Lalu ponsel ini didukung dengan storage besar dengan RAM sebesar 8GB tipe LPDDR4X dan internal storage sebesar 128GB tipe UFS 2.2 yang dapat diperbesar dengan slot micro SD sehingga menghasilkan performa kencang dan ngebut pada kelas ponsel 2 jutaan, seperti dipakai buat ngegames populer seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Ponsel ini pun punya fitur RAM extension, RAM yang dapat di-up sampai 8GB. Untuk urusan daya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar banget. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi fitur security protection dengan pengisian daya cepat di 44 Watt melalui USB Type-C. Untuk waktu pengecasan ponselnya dari 0 sampai 100 butuh waktu kurang dari 57 menitan aja. Cukup cepat sehingga kita gak takut buat kehabisan baterai dan pusing nungguin lama saat proses pengisian daya. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.